Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joshua Forian, Prayuda Mukti, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 191224031. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai materi afiks derivasional dan tipe nomina dalam mata kuliah keterampilan presentasi akademik. Dalam pembahasan kali ini Salindia terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan mengenai materi pada pertemuan kali ini, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan dan isinya. Pendahuluan, yang pertama adalah pengumpulan data atau observasi. Data penelitian berwujud kalimat deklaratif yang berpredikat VDN dan kalimat bersumber pada penggunaan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, penganalisisan data atau metode agih atau distribusional. Unit analisis adalah konstruksi VDN yang mengisi fungsi predikat. Dan yang ketiga adalah penyajian hasil analisis. Menggunakan metode informal dan formal, hasil analisis disajikan dalam kalimat-kalimat penjelasan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan suatu pembahasan yaitu afiks derivasional dan tipe-tipe nomina, dan tentunya pada pembahasan kali ini poin utamanya adalah 2 poin itu, yaitu yang pertama adalah afiks derivasional dan yang kedua adalah tipe-tipe nomina. Afiks derivasional. Pembentukan verba bahasa Indonesia dapat diproses melalui derivasi dengan memanfaatkan afiks. Afiks adalah mengubah kategori leksikal suatu kata, yaitu nomina menjadi verba. Terdapat 4 pembagian afiks. Yang pertama ada prefiks, yang kedua ada konfiks, yang ketiga ada simulfiks, dan yang keempat adalah kombinasi afiks. Prefiks. Prefiks adalah konstruksi VDN yang dibentuk melalui penambahan prefiks. Merupakan proses yang lazim terjadi. Terdapat 4 prefiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yaitu me, en, ber, ter, dan di. Contohnya men adalah membatik, berpidato, terpanah, dan di tali. Konfiks. Konfiks juga disebut dengan sirkumfiks atau afiks tunggal yang terdiri dari 2 bagian yang terpisah. Terdapat 4 konfiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yaitu beran, yang contohnya adalah berkedipan. Yang kedua adalah bereran, bersalam-salaman. Yang ketiga berkan, bercita rasakan. Dan yang keempat kean, kepagian adalah contohnya. Selanjutnya adalah simulfiks. Simulfiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada bentuk dasar. Di dalam bahasa Indonesia, simulfiks dimanifestasikan dengan nasalisasi dari fonem pertama suatu bentuk dasar. Contohnya kopi menjadi ngopi, soto menjadi nyoto. Selanjutnya kombinasi afiks. Kombinasi afiks merupakan gabungan dari beberapa afiks yang mempunyai makna dan bentuk gramatikal sendiri, yang muncul pada bentuk dasar yang sama
namun berasal dari proses yang berlainan, menurut Greda Laksana. Ada beberapa kombinasi afiks, antara lain yang pertama memper-i-di-kan, memperkan, en-in, me-en-kan, me-en-i, di-i, memper, diper, diperkan, diper-i, me-en-er, di-er, be-er. Selanjutnya adalah tipe-tipe nomina. Nomina menjadi unsur penting dalam konstruksi VDN. Nomina diderivasikan menjadi VDN yaitu berupa 1. Nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Yang kedua, nomina otentik dan nomina ganda. Dan yang ketiga adalah nomina bernyawa dan nomina tak bernyawa. Nomina dasar. Nomina dasar terdiri dari satu morfem dan dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina dasar berwujud morfem bebas. Contohnya, Dimas menali ikat sepatunya yang terlepas. Kata menali memiliki nomina dasar tali dengan ditandai dapat dinegasikan menjadi bukan tali dan diberi atribusi menjadi tali baru. Nomina turunan. Nomina turunan berwujud morfem bentukan sebelum diderivasikan. Dikenal juga sebagai polimorfemis. Contohnya adalah Niko berkedudukan sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Kata berkedudukan memiliki nomina kedudukan di mana nomina tersebut merupakan nomina turunan dengan tanda dapat dilakukan pemilahan antara ke, an, dan morfem pribadi. Selanjutnya, frasa nomina. Nomina yang berbentuk frasa merupakan nomina tersebut kemudian diderivasikan menjadi verba. Contohnya, Dika berdaya juang menjadi seorang penyanyi. Kata berdaya juang dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak pada kata berdaya juang. Hasilnya menjadi tidak berdaya juang dan memiliki status sebagai verba. Selanjutnya adalah nomina otentik. Nomina yang berstatus kenominaannya sudah pasti dan tidak bias. Contohnya, Elsandika memayungi Mama saat hujan siang itu. Konstruksi memayungi diderivasikan dari payung melalui penambahan afiks me-en-i. Dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak. Misalnya, tidak memayungi. Status memayungi sebagai verba. Dan dapat pula ditambahkan pernyataan kata absolut seperti akan memayungi dan sedang memayungi. Selanjutnya nomina ganda. Nomina yang berstatus kenominaannya belum pasti dan bias. Contohnya, bintang-bintang berkelipan malam ini. Konstruksi berkelipan diderivasikan dari kelip melalui penambahan afiks ber-an. Dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak. Misalnya tidak berkelipan atau status berkelipan sebagai verba. Dapat pula ditambahkan pernyataan kata absolut seperti akan berkelipan dan sedang berkelipan. Nomina bernyawa. Nomina yang mengacu pada referen-referen yang memiliki nyawa atau hidup. Nomina bernyawa seperti ular, semut, nenek, kakek, paman, dan bibi dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina bernyawa ini terdiri atas 6 subkelas, yaitu nama diri, nomina kekerabatan, nomina yang menyatakan orang atau diperlakukan seperti orang, nama kelompok manusia atau suku bangsa, flora dan fauna, nama organ fisik makhluk hidup. Selanjutnya ada nomina tidak bernyawa, mengacu pada referen-referen yang tidak memiliki nyawa atau mati. Nomina ini terdiri atas 11 subkelas. Yang pertama nama geografis, nama lembaga, nomina waktu, nama bangsa, ukuran dan takaran, nama alat, nama acara, nama konsep pikiran, tiruan bunyi, nama produk, nama benda berwujud. Contoh nomina yang dapat diderivasikan menjadi verba yaitu Jawa,
sepatu, laut, dan kemeja. Penutup. Simpulan, sebagai konstruksi derivatif, VDN terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina, yang mana distribusi tersebut membentuk kaidah-kaidah linguistis. Saran. Pertama, peneliti selanjutnya dapat membahas konstruksi VDN dari adjektiva, adverbia, normalia, dan atau kategori lainnya. Peneliti selanjutnya dapat melihat proses pembentukan konstruksi verba derivasional selain dengan afiksasi. Sekian dari saya, Joshua Forian Prawida Mukti, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam penyampaian materi afiks-afiks dan nomina, tipe-tipe nomina. Saya Joshua Forian mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan sampai jumpa.